Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada video kali ini Aksara Agro and Farm tentang episode ternak kambing perah akan menceritakan tentang ini teman-teman, ciri-ciri kambing penghasil susu yang melimpah. Nah, jadi ini ada kaitannya erat dengan faktor genetik. Faktor genetik itu menjadi kunci dalam ternak kambing perah. Dan apa itu faktor genotipe yang saya tulis dalam thumbnail video ini? Jadi latar belakang kami membuat video ini itu karena banyak sekali yang penonton itu menanyakan di kolom komentar tentang harga anakan, kemudian harga dere, harga indukan kambing perah. Nah, sementara yang tanya itu kebanyakan masih pemula atau calon peternak kambing perah. Nah, karena harganya itu memang mahal kalau di sini, itu agak kurang bisa diterima oleh calon peternak kambing perah atau pemula. Nah, karena mereka itu biasanya sudah pernah terjun ke kambing, ternak kambing, tetapi belum pernah terjun di ternak kambing perah. Atau bisa juga mereka sama sekali belum pernah ternak kambing sehingga referensi harganya itu masih sebatas referensi harga kambing biasa atau kambing pedaging. Nah, oleh sebab itu dari beberapa pertanyaan tersebut kami dari Aksara Agro and Farm itu ingin menceritakan tentang faktor-faktor dalam yang menentukan kenapa harga kambing perah itu bisa mahal bisa murah. Jadi pada dasarnya itu memang pemula atau calon peternak itu hanya melihat sisi fisik saja teman-teman. Jadi untuk pejantan katakanlah teman-teman melihat dari ukuran tanduk yang besar, kemudian fisiknya yang besar, kemudian kentang yang di belakang itu 2 alias tidak 1, jadi tidak cacat, kakinya normal dan sebagainya, gagah, warnanya putih polos untuk sanen maupun sapera, atau untuk pejantan yang ras perah yang lain. Jadi sebatas ciri fisik yang terlihat kasat mata saja. Nah, kalau teman-teman hanya mengandalkan dari ciri-ciri fisik, itu teman-teman nanti akan tertipu oleh pedagang atau penjual yang menawarkan bibit maupun calon pejantan ternak kambing perah. Oleh karena itu video ini semoga bisa memberikan manfaat dan teman-teman tidak mengalami kejadian yang saya ceritakan itu. Nah, jadi faktor genetik itu ada 2 teman-teman sebenarnya. Ada fenotip dan genotipe. Ada fenotipe dan genotipe. Nah, kalau fenotipe itu teman-teman ciri fisik tadi itu yang kasat mata. Tapi kalau yang genotipe itu teman-teman tidak bisa melihat secara kasat mata. Jadi genotipe itu teman-teman melihat dari misalkan pejantan. Pejantan ini anakan betinanya itu sudah bisa menghasilkan susu berapa liter untuk anakannya. Jadi kita melihat dari anakan pejantan ini itu bisa menghasilkan berapa liter susunya. Nah, kalau misalkan itu bagus, kualitas susunya melimpah, baru bisa dikatakan pejantan ini bisa memang pejantan yang mumpuni. Nah, tetapi kalau teman-teman itu hanya melihat dari faktor fenotipe saja, teman-teman biasanya akan terlihat secara fisik saja. Makanya kalau ada pejantan yang bagus secara genotipe, pasti peternak itu akan mempertahankan baik dari pejantannya ini maupun dari anak jantannya. Nah, nanti anak jantannya pun yang bagus juga akan terbukti dari anakan yang betina yang diperah teman-teman. Itu makanya dari faktor genotipe. Jadi genotipe itu berbeda dari faktor genetik. Nah, kemudian kalau untuk betina seperti apa? Nah, kalau betina ya teman-teman bisa melihat nanti dari susu yang dihasilkan. Jadi indukan yang menghasilkan susu itu dia laktasi rata-rata perharinya berapa, kemudian laktasi puncaknya itu berapa liter. Nah, kalau memang di atas rata-rata, katakanlah di atas 2 liter, berarti itu masuk yang indukan bagus. Artinya
dan masa lakti wajib dipertahankan, dan anakannya juga mempengaruhi nanti ke harganya teman-teman. Nah, makanya pemula atau calon peternak kambing perah itu rawan sekali teman-teman, riskan sekali tertipu oleh pedagang atau penjual kambing perah yang memang teman-teman hanya melihat dari sisi fenotipenya saja, artinya fisiknya yang secara kasat mata. Teman-teman misalkan pengadaan betina wasal warnanya putih, polos, sapera, sanen, dan pedagang tersebut hanya menceritakan dari histori induknya menghasilkan susu sekian, bapaknya jantannya telah menghasilkan ini, tapi kan dia tidak mengalami proses pemerahan. Itu juga agak disangsikan. Artinya ini teman-teman, peternak yang dia melakukan breeding ternak kambing perah tetapi dia tidak melakukan proses pemerahan, itu juga kurang dipercaya dalam hal penghasil susu, karena datanya juga kurang komplit. Tapi kalau teman-teman itu membeli bibit ke peternak yang memang hariannya itu diperah kambingnya dan dijual susunya, otomatis datanya itu sangat aktual atau valid, dia menghasilkan susu berapa rata-rata. Nah, oleh karena itu jadi seperti ini juga pejantan yang dugul sapera. Nah, kenapa ini meskipun sapera dipertahankan di sini untuk induk pejantan, ya karena ini anakan dari yang tadi itu teman-teman. Nah, dan pejantan ini pada saat menghasilkan betina dan dari dere sampai kemudian laktasi 1 itu kualitasnya bagus-bagus, melimpah susunya, sehingga dari data-data itu makanya ini dipertahankan di kandang sini. Nah, jadi itu sebabnya ada tahap seleksi teman-teman, baik pejantan. Jadi kalau teman-teman ada anakan jantan, ditunggu sampai dia itu bisa mengawini betina itu menghasilkan anakan yang betina. Nah, saat anakan betina itu bisa diperah, kalau itu hasil susunya melimpah bagus, baru teman-teman nanti memutuskan apakah pejantan ini layak dipertahankan atau dijual dari luar farm teman-teman. Makanya ada tahap seleksi, itu penting teman-teman. Kita pertahankan yang memang kualitasnya sangat bagus. Nah, kenapa Jawa Randu di sini juga dipelihara? Ya karena ini juga sebagai tahap uji coba, salah satunya dengan pejantan yang dugul. Ini dugulnya asli ya teman-teman. Jadi memang ada peternak memang yang senang dugul karena lebih aman dalam hal kandang itu tidak terlalu gampang jebol, rusak karena dari faktor tanduknya itu. Teman-teman dia sudah melihat kalau yang tanduknya sanen seperti itu kan juga besar sekali teman-teman tanduknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman penjelasan cerita dari kami. Kalau yang ini dere-dere, memang kandangnya ukurannya khusus untuk dere seperti ini, juga masih sama dibuat panggung seperti ini. Jadi itu mungkin cerita dari kami agar teman-teman bisa mengambil intisari dari video ini, bahwasanya yang namanya faktor genetik itu ada dua, yaitu fenotipe dan genotipe. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam ngarit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.